akan melaksanakan praktek pembelajaran aksi ketiga ya. Iya, Pak. Di SMK mana, Bu Umi? Iya, Pak. SMK mana? SMK Al-Muhtadin, Pak. Di SMK Al-Mutadin, tepatnya tanggal 15 November 2022, hari Selasa ya. Iya, Bumi Pak. akan melaksanakan praktek aksi pembelajaran yang ketiga. Dengan Ya. mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, praktek pembelajaran aksi ketiga untuk saudari Bumi dipersilakan. Mangga saya buka. Mangga Bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih, Bapak. Mangga silakan Bumi. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Baik, Ibu. Baik, hari ini hari Selasa tanggal 15 November 2022. Pagi hari ini semuanya kelihatan sehat dan wajahnya juga cerah walaupun ini masih di awal hari ya, di minggu sekarang ini, baru di hari kedua di minggu ini. Jadi mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar di hari ini. Dan saya lihat kelas hari ini lumayan full, mudah-mudahan nanti kalau sudah melakukan presensi tidak banyak yang tidak hadir ya. Semoga semuanya sehat, bergembira, dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum dimulai, silahkan ketua kelas untuk mengucapkan doa bersama ya. Silahkan Kak Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kelas kita mulai, untuk kembali menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta bantuan Dita untuk menjadi dirijen ya. Silahkan, Kak Dita. Baik, semuanya silahkan berdiri. Silahkan Dita. Indonesia, Tanah tumpah darah, di sanalah ku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia satu, hiduplah bangsa jiwa untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kita. Silakan semua duduk kembali.
Baik, untuk pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan lakukan presensi ya. Kita lihat apakah ada rekan-rekan Anda yang tidak masuk di hari ini. Sekarang tanggal 15 November. Adinda Listiani, ini. Aisyah Talita, ada. Alvita, ada. Alia Azahra, ada. Astri Andini, ada. Astri Bunga Rahmasari, ada. Cindy Naila, ada. Delia Putri, Dita Rajdila, ada. Dirijen kita ya. Eka Aurelia, ini Kak Eka belakang. Elisa Sabatini, ini. Fikri Hadiansah, Gita Dwi, Henti Palupi, ini ada. Indah Nur Febriani, Keisha Aurelia, ini. Laisa Kamislihi, Muhammad Rizky, ada Pak Muhammad Rizky? Ayo, Kak Rizky, kurang perhatian nih. Ada ya, baik. Nabila Ramadhani, Naila Faizia, Najwa Salsabila, ada. Nur Afni Daulay, ada. Olivia, Kaisha Sheina, Rahma Aulia, Rasela, Tegita, Salsabila, Safira, Salum, ada. Siva Muntaja, Silvi, ada. Tatgita, kita ada. Tri Amanda, Viola, Zahra Gemeli. Baik. Berarti hadir semua ya? Baik, mudah-mudahan terus seperti ini ya. Jadi semuanya sehat, apalagi di kelas 12, pasti harapannya kita bisa mengikuti semua kegiatan menjelang kelulusan dengan baik ya. Seperti itu. Ya, saya minta tolong yang di belakang jangan berisik ya, biar suara saya kedengaran sampai belakang. Kak Rizky nanti kalau mau ngobrol, mau bicara, tinggal tunjuk tangan, nanti sampaikan ke saya, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya, tolong dicek dulu kebersihan kelas kita. Coba di bawah ada sampah atau apa enggak. Kalau mudah-mudahan bersih ya. Yang piket hari ini juga sudah membersihkan kelas dengan baik. Tuh. Baik, aman enggak? Di bawah mejanya aman? Tidak ada sampah ya. Baik. Untuk selanjutnya, sebagai bahan untuk belajar kita hari ini, tolong siapkan semua yang harus ada di meja. Jadi buku paketnya, ada bawa buku paketnya ya, buku ATK Humas kelas 12, kemudian buku tulis, alat tulis, kemudian juga handphone, jadi Anda dipersilahkan membawa handphone, nanti handphone ini digunakan untuk mencari hal-hal yang mau kita cari dalam tugas kita hari ini, misalkan untuk menelaah internet dan lain-lain seperti itu. Tapi jangan digunakan untuk kepentingan pribadi dulu ya, jadi HP nanti digunakan untuk pembelajaran. Jadi semua alat-alat pembelajarannya silahkan letakkan di meja dengan rapi untuk kita bisa siap belajar. Sekarang letakkan dulu. Oh ya, laptop untuk tugas kita hari ini juga sudah dibawa ya. Setiap kelompok harus ada satu untuk nanti kita mengerjakan tugas. Nah, saya juga hanya mengingatkan kembali bahwa pertemuan kita yang kemarin di KD 3.17 Anda diminta untuk membuat tugas, yaitu membuat susunan acara. Mudah-mudahan hari ini sudah selesai tugasnya, tapi kan belum presentasi. Jadi untuk presentasi hari ini nanti ada tugas yang kita lakukan di hari ini dengan presentasi yang membacakan susunan acara yang sudah dibuat di masing-masing kelompok. Gitu ya. Baik, sekarang mengarah ke kesepakatan kelas. Jadi seperti biasa, setiap kali kita mulai belajar, saya akan menyampaikan kesepakatan kelas bahwa kelas kita ini sekarang menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi dari saya sebagai guru menyampaikan materi dan juga memberikan kasus permasalahan kepada Anda. Nanti sesudah Anda dapatkan kasusnya atau permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini, nanti Anda bisa diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian nanti dari diskusi itu akan ada tugas juga yang harus dikerjakan. Jadi Anda mencoba dulu untuk mengerjakan tugas tersebut dengan pemikiran dari masing-masing kelompok, kemudian nanti coba dipresentasikan, teman-teman dari kelompok lain bisa melakukan tanya jawab, bisa tanya jawab dengan saya sebagai guru, bisa tanya jawab dengan sesama teman, atau dari guru
kepada Anda semua sebagai siswa saya. Kemudian nanti di akhir baru kita buat refleksi bagaimana hasil dari pembelajaran kita di hari ini. Jadi kalau PBL seperti itu, ada diskusinya. Nah, salah satu yang memang nanti harus Anda coba lakukan adalah jika saya melakukan kegiatan tanya jawab, saya bertanya, meminta siswa untuk menjawab. Siswa yang bisa menjawab nanti tunjuk tangan dulu, sebutkan namanya. Kalau sudah saya berikan kesempatan untuk menjawab, silakan dijawab. Atau kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Yang bertanya tunjuk tangan dulu, sebutkan namanya, kemudian baru memberikan pertanyaannya. Juga saat diskusi, kalau ingin memberikan pendapat atau ingin mengkritik dan lain-lain, jangan lupa tunjuk tangan dulu, kemudian sebutkan namanya. Itu untuk memudahkan saya untuk mengetahui siapa nih yang tadi ingin memberikan kritikan atau saran. Kemudian juga untuk mudah memberikan apresiasi untuk Anda yang sudah mau untuk memberikan arahan atau memberikan kritikan atau memberikan pendapat. Seperti itu. Paham ya? Baik, kalau memang sudah dipahami, silakan sudah diletakkan semua alat-alatnya di meja. Baik, sekarang kita lihat materi kita. Baik, untuk memulai hari ini, kita akan coba bangkitkan semangat kita dengan motivasi di hari ini. Rahma, coba Rahma lihat, coba dibaca, kelihatan nggak Kak? Dari bangkunya. Kelihatan Kak? Coba dibaca Kak dengan keras. Oh ya, mohon maaf, mic-nya bisa dipinjam gitu dah. Coba nanti pakai mic-nya ya, biar kedengaran suaranya. Coba Kak Rahma, silakan. Motivasi kita di hari ini. Hari ini, tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh. Akal terus bertumbuh selama kita hidup. Baik, terima kasih. Kedengaran teman-teman apa yang disampaikan oleh Rahma? Baik, saya coba ulangi lagi apa yang tadi Rahma coba berikan motivasinya ke kita. Motivasi kita di hari ini, tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh. Akal akan terus bertumbuh selama kita hidup. Apa nih kira-kira yang dimaksud dari motivasi ini? Jadi kita ingin Anda semua, saya ingin Anda semua, juga saya sendiri yang ada di ruangan ini, bahwa kita harus mau terus belajar. Karena akal kita itu berbeda dengan tubuh. Kalau tubuh kita, dari kita kecil sampai kita tua, tubuh itu mengalami masa yang sama seperti tingkatan hidup kita. Kalau waktu kecil tubuh kita segar, sehat, saat tua maka tubuh kita ikut merentak. Jadi masa pertumbuhannya akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kalau akal pikiran tidak. Makanya kenapa kita diminta untuk belajar dari mulai ada di buayan sampai ketemu liang lahat. Jadi belajar itu sepanjang hayat. Jadi kalau akal itu terus bertumbuh dari mulai kita lahir sampai kita nanti meninggal dunia. Berbeda sama tubuh kita. Kalau semangat saya tinggi nih sebagai seorang guru, tapi saat usia saya nanti 60 tahun mungkin tubuh saya tidak sekuat niatan saya. Gitu. Karena tubuh saya akan ikut merentas sesuai dengan usia saya. Tapi akal pikiran saya mudah-mudahan di usia 60 nanti masih bisa terus belajar, masih bisa terus berkembang. Anda juga seperti itu. Saya harapkan semua nanti umurnya panjang dalam kesehatan dan akal pikirannya terus berkembang baik dari mulai sekarang semasa belajar di sekolah ini sampai nanti di usia Anda tua. Jadi hidupnya penuh manfaat terus sampai nanti kita selesai hidup kita di dunia ini. Seperti itu ya harapan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu motivasi kita di hari ini. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, kita akan mengetahui kompetensi dasar kita yang kita pelajari saat ini. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin, kompetensi dasar kita sekarang ada di 3.17 untuk teorinya. Jadi 3.17 itu adalah menerapkan pembuatan susunan acara atau susunan acara kegiatan. Ya, jadi kan kita sudah belajar sejak 2 pertemuan lalu ya. Jadi ini dia KD kita. Ini untuk pengetahuan. Kemudian untuk KD keterampilan. Jadi kalau pengetahuan itu adalah teori-teorinya kita pelajari. Kemudian ini untuk praktikumnya, untuk keterampilannya, yaitu merancang susunan acara kegiatan. Ini KD kita di pertemuan kita sejak pertemuan 2 kali sebelumnya hingga hari ini. Saya dipahami ya. Jadi pasti masih ingat kemarin kan kita belajarnya tentang membuat susunan acara, mencari kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang mau kita selenggarakan sebagai panitiaan seperti itu. Jadi ini dia yang kita pelajari. Nah, sekarang kita mau mulai masuk ke materi, tapi ini kita coba review dulu materi yang sebelumnya. Coba yang ada modulnya dalam bentuk kertas silakan dibuka. Kemudian yang mau buka HP-nya sekarang boleh, tapi tidak untuk WA-an ya.
Silahkan buka HP-nya untuk melihat modul kita untuk pembelajaran di KD 3.17 ini. Ini kita coba ingat-ingat yang sudah dipelajari kemarin. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Yang pertama, pengertian susunan acara kegiatan. Mudah-mudahan masih ingat bahwa kita sebagai seorang siswa yang diarahkan untuk nantinya saat kita sudah selesai sebagai lulusan SMK, kemudian diterima di dunia kerja, ini salah satu yang kita pelajari jika kita nanti bekerja ada di dalam lowongan kerjanya sebagai seorang humas gitu. Jadi kalau kita nanti menempati posisi di perusahaan sebagai seorang humas. Nah, salah satu tugas humas adalah dia akan menjadi seseorang yang bisa merancang acara di perusahaannya. Nah, artinya kalau seorang humas itu salah satu tugasnya adalah bisa merancangkan suatu acara di perusahaannya, maka otomatis dia akan bisa membuat susunan acara sampai acara itu berjalan. Nah, yang pasti seorang humas nggak akan kerja sendirian. Pasti seorang humas itu butuh tim, butuh kepanitiaan agar acara yang mau diselenggarakan bisa berjalan dengan baik. Nah, kita ceritanya begitu nih, kita nanti ceritanya nih waktu kita bekerja menjadi seorang staf humas. Nah, salah satu tugas kita adalah bagaimana bisa kita membuat acara yang akan diselenggarakan di perusahaan kita. Nah, dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentunya kita seorang staf humas itu harus bisa memberikan informasi kepada perusahaan tentang acara yang mau diadakan. Nah, informasi itu nanti bisa didapatkan oleh perusahaan dari susunan acara itu. Bagaimana kita memberitahu perusahaan bahwa kita mau ngadain acara kalau kita nggak buat susunan acaranya? Kalau cuma lisan saja kan kita bisa mengatakan apa saja acara yang mau kita buat. Tapi kalau sudah ada tertulis susunan acaranya, perusahaan bisa secara detail tahu, oh mau ngadain acara itu. Nah, acara itu kan nanti bisa formal sifatnya, bisa semi formal, bisa non formal. Jadi ada yang acaranya protokoler atau non-protokoler. Nah, itu nanti bisa diketahui acara yang mau kita adakan itu seperti apa, salah satunya melalui susunan acara. Nah, jadi pengertian dari susunan acara itu apa? Jadi kalau ada di modul, Anda sudah pelajari juga bersama kemarin, susunan acara itu adalah sebuah urutan sistematis yang terperinci tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam satu acara. Nah, susunan acara ini juga nanti di dalam susunan acara ini akan ada durasinya. Jadi yang namanya susunan acara ini betul-betul terinci dimulainya kapan, selesainya kapan. Bukan cuma sekedar tema acara aja. Kan kalau kita nyampein ke pimpinan atau ke perusahaan kita tentang si acara itu dalam bentuk lisan, kan kita nanti sampaikan, Pak, kita mau ngadain acara peringatan 17 Agustus. Sudah secara lisan seperti itu. Nah, bagaimana perusahaan akan tahu acara 17 Agustusnya, peringatan 17 Agustusnya seperti apa? Nah, kita buat susunan acaranya. Dengan susunan acara itu, perusahaan jadi tahu, oh acaranya itu sifatnya formal ya, oh sifatnya tidak terlalu formal ya, oh dimulainya sekian waktu nih durasinya, kelihatan dari susunan acara. Nah, baik, sampai di sini bisa dipahami ya tentang susunan acara. Jadi ini pengertian susunan acara seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi dari susunan acara kegiatan. Jadi fungsinya kalau di dalam modul bahwa salah satunya fungsi dari susunan acara adalah agar acara lebih tersusun dengan rapi. Kan namanya susunan acara itu dibuatnya detail, diketik, bisa menggunakan MS Word atau MS Excel, dibuatnya tabel-tabel. Benar nggak? Seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah melaksanakan tugasnya tahu nih, oh iya bentuknya setelah judul kemudian dibuatnya tabel-tabel. Ada nomor, ada waktu, kemudian kegiatannya apa, orang yang bertugas siapa. Jadi detail, perusahaan tahu, oh itu acaranya jam sekian. Acaranya ini, yang melakukan si acara itu atau penanggung jawabnya adalah ini. Jelas terlihat di susunan acara. Maka dengan adanya susunan acara ini, nanti acara lebih tersusun rapi. Kemudian fungsi acara yang selanjutnya, acara jadi sistematis gitu. Karena memang acara itu dirunut dari awal sampai akhir. Nggak bakal diacak-acak kalau susunan acara itu. Kalau kita menyampaikan ke perusahaan secara lisan, kita bisa acak-acak nih bentuk-bentuk acaranya. Misalkan Pak, besok kan mau upacara 17 Agustus. Nanti sih ada Undang-Undang Dasar 45, tapi kan sebelumnya ada ini dulu ya, ada si pimpinannya masuk pimpinan dari upacara itu masuk dulu, kemudian pembina upacaranya. Habis itu kan begitu ya kalau kita menceritakan secara lisan. Tapi dengan susunan acara ini nanti kita bisa melihat si acara ini secara sistematis, dimulai dari awal sampai akhir. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, fungsi dari susunan acara adalah mengurangi kesalahan koordinasi. Oke, artinya begini, saat susunan acara sudah dibuat, kita jadi mudah mengetahui, oh acara itu akan dijalankan seperti itu.
Dan namanya penyelenggaraan sebuah acara nggak mungkin hanya ditanggung jawabi oleh satu orang kan. Yang namanya susunan acara itu dibuat oleh banyak orang atau disebutnya tim kepanitiaan. Nah, namanya tim kepanitiaan itu cuma satu orang, nggak mungkin dong. Minimal dua atau bahkan banyak sekali yang namanya kepanitiaan itu. Nah, karena ini beda-beda kepala di dalam kepanitiaan, pastinya setiap kepala kan punya pemikiran sendiri masing-masing ya. Nah, agar nanti visi misinya sama dengan si acara, maka harus dilakukan koordinasi supaya acara yang mau dilaksanakan itu seperti itu ya, harus sama-sama koordinasi biar sama-sama tahu acaranya akan berjalan seperti apa. Nah, jadi susunan acara ini membuat si acara ini nanti akan minim dari kesalahan karena memang bisa dilakukan koordinasi di dalamnya. Itu ya, untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat terakhir nih, susunan acara ini nanti fungsinya adalah sebagai bahan evaluasi. Bagaimana nanti acara ini bisa berjalan, kemudian kalau nanti sudah dijalankan, kalau ada kesalahan juga kelihatan. Nah, evaluasi ini nanti bisa dilakukan untuk memperbaiki saat acara dilakukan lagi di periode selanjutnya. Oke, itu dari fungsi dari susunan acara. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk susunan acara kegiatan. Ini secara ini saja ya, secara langsung aja saya sampaikan kalau bentuk-bentuk susunan acara itu kira-kira ada 3. Jadi yang namanya susunan acara itu ada yang sifatnya formal. Kalau formal itu misalkan ya pokoknya kalau yang bentuknya formal ini keprotokolannya itu diatur gitu, sudah diatur dan nggak bisa ditawar-tawar. Biasanya masuknya ke acaranya jenisnya seperti apa? Upacara, apalagi tuh selain upacara. Oke, apalagi Kak. Oke, seperti itu ya. Jadi acaranya yang betul-betul sifatnya itu protokoler atau protokoler ya sifatnya. Kemudian yang kedua adalah semi formal. Jadi kalau semi formal ini acaranya tersusun rapi, terarah, kemudian juga sifatnya tetap tidak terlalu banyak improvisasi, tapi dia masih bisa improvisasi dengan improvisasi yang terbatas. Misalkan mau pelantikan Pak Lurah gitu, itu semi formal namanya. Jadi tetap si MC-nya atau pembawa acaranya bisa melakukan improvisasi. Beda kalau yang formal ya. Kalau protokol upacara itu boleh improvisasi nggak acaranya? Nggak boleh tiba-tiba habis pengibaran bendera terus baca puisi gitu sesudah itu, nggak bisa. Kalau upacara itu ya sudah seperti itu kegiatan protokolannya. Tapi kalau semi formal, si pembawa acaranya masih bisa improvisasi, walaupun terbatas. Nah, satu lagi yaitu acara yang sifatnya non formal, seperti acara ulang tahun, acara pentas seni. Nah, itu seorang MC atau pembawa acaranya itu betul-betul menguasai acara dari awal sampai akhir dan bisa improvisasi besar-besaran gitu. Dia bisa improvisasi sesuai dengan kreativitasnya. Yang penting acaranya ramai, meriah, menarik seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari susunan acara. Kemudian, selanjutnya cara merancang susunan acara kegiatan. Nah, ini kita lihat juga di modul. Ini sebetulnya Anda semua sudah mempraktekkan ya, sudah mempraktekkan membuat susunan acaranya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk membuat susunan acara, di sini susunan acara dibuat oleh panitia. Kemarin masih ingat nggak? Panitia, di kepanitiaan itu divisi apa yang bertugas untuk membuat susunan acara? Siapa? Divisi atau seksi? Seksi acara, ya, seksi acara. Jadi dari sekian banyak divisi yang ada di dalam tim kepanitiaan, seksi acaralah yang betul-betul bertugas langsung untuk membuat susunan acara. Tapi ide-idenya akan datang dari seluruh tim, gitu ya. Jadi ide-ide itu bisa datang dari ketua, dari bendahara, dari sekretaris, dari tim peralatan, dari tim humas, semuanya bisa ngasih ide. Tapi nanti sesudah ide dikumpulkan, yang membuat susunan acara adalah seksi acara. Itu. Kemudian, pembuat susunan acara kegiatan harus memantau pelaksanaan dari kegiatan itu. Jadi, yang pasti si seksi acara ini benar-benar harus mantau nih. Persiapan acaranya betul nggak seperti susunan acara yang dia buat. Peralatannya nanti yang disediakan sama divisi peralatan sama nggak dengan keinginan seksi acara. Sampai nanti hari H atau H-1 gladi resik sampai pelaksanaan. Nah, itu seksi acara harus tahu. Ini cara membuatnya. Jadi ceritanya kemarin saat kita bertugas untuk membuat susunan acara, seluruhnya yang dari kelas ini menjadi seksi acara gitu ya. Jadi seakan-akan Anda semua adalah seksi acara. Anda membuat susunan acara itu. Maka Anda semua harus mengawasi nih, acaranya betul-betul dipersiapkan dengan matang nggak? Nanti pelaksanaannya matang atau tidak. Seperti itu. Kemudian, membuat susunan acara selanjutnya adalah kita harus tahu durasi. Durasi acara kita itu mau dilakukan dari kapan sampai kapan? 1 hari kah?
Lebih dari 1 hari kah? Dari jam berapa sampai jam berapa? Itu harus jelas. Jadi waktu membuat susunan acara kemarin ada jam-jamnya kan? Nah, itu ada durasinya. Seperti itu. Terus selanjutnya, sebagai seksi acara, kita harus punya kreativitas. Bagaimana membuat acara itu untuk menarik dan tidak membosankan. Seperti itu. Kemudian, yang pasti, sehari sebelum pelaksanaan, harus ada gladi resik tuh. Jadi, contohnya misalkan acara wisuda kita nih, kakak-kakaknya kemarin wisuda, itu H-1-nya pasti ada gladi resik. Kakak-kakak yang akan wisuda tuh didatengin dulu ke sini, seakan-akan pura-pura wisuda gitu ya. Kemudian saat hari hanya dipastikan kalau itu sudah rapi, hari hanya diharapkan acaranya berjalan dengan lancar. Seperti itu. Kemudian yang pasti cara membuat susunan acara ini adalah walaupun yang membuat adalah seksi acara, tapi seluruh divisi yang ada di kepanitiaan itu harus mau berkoordinasi. Jadi nggak cuma si seksi acara aja yang memastikan acaranya rapi nggak nih ya, bener nggak nih ya, persiapannya, perlengkapannya betul-betul disediain nggak ya gitu. Tapi tim yang lain harus ikut sama-sama koordinasi. Tim perlengkapan betul-betul harus nyiapin perlengkapan seperti yang diinginkan sama seksi acara. Seksi humas, waktu nyebar-nyebarin surat undangan harus sesuai dengan bagaimana si acara itu membuat si acaranya. Yang diundang siapa? Misalkan seksi acara menyatakan pas acara ini harus dihadiri oleh wali kota Depok, maka si humas nanti ya harus pergi ke wali kota Depok menyerahkan surat undangan. Misalkan seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi dari susunan acara dan cara membuat susunan acara. Baik, ini adalah materi pertemuan sebelumnya. Nah, sampai di sini nih, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sebelum nanti kita mengarah ke materi kita selanjutnya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silahkan kalau kita. Oh ya, mic-nya, silahkan. Bu, saya Alvita izin bertanya. Siap, Kan tadi Alvita. Ibu bilang di fungsi fungsi susunan acara ada sebagai bahan evaluasi. Nah, itu di sisi mananya ya, Mas? Oh, yang masalah evaluasi ya. Jadi fungsi terakhir ya, fungsi terakhir dari susunan acara adalah sebagai bahan evaluasi. Jadi sebetulnya bahan evaluasi yang dimaksud di sini bisa berasal dari sebelum acara berjalan dan setelah acara berlangsung. Jadi fungsi evaluasi sebelum acara berjalan adalah seksi acara dan juga seluruh tim itu betul-betul memantau setiap harinya sampai H-1 apakah semua yang ada di dalam susunan acara itu betul-betul sudah rapi terencana hal-hal yang mendukungnya. Contoh perlengkapannya sudah disediain belum, wardrobe-nya, kemudian nanti panggungnya bagaimana, itu kan semua tertera dari acara yang ada di susunan acara. Nah, cara mengevaluasinya setiap sore hari, misalkan nih acara dilangsungkan seminggu ke depan. Di H-7-nya nih, H-7 itu kan mulai beli-beli alat misalkan. Nah, sore harinya biasanya ada briefingnya tuh. Di briefing dilihat apakah alatnya sudah dibeli, misalkan begitu. Itu kan evaluasinya didapat dari susunan acara, kemudian ada alat yang harus dibeli, sudah dibeli atau belum. Kemudian H-6, misalkan harus buat panggung nih, buat panggung. Nah, panggungnya dibuat nih pagi hari sampai siang harinya, sore harinya koordinasi lagi. Panggungnya benar sudah sesuai dengan keinginan belum? Nah, itu bahan evaluasi bisa seperti itu. Satu lagi, jika acara sudah selesai. Nah, ini kalau jika acara sudah selesai ini memang evaluasinya betul-betul bisa bisa ditemui dengan matang nih. Artinya kan acara udah berjalan. Berhasil atau tidaknya si acara berjalan, itu betul-betul jadi evaluasinya si panitia. Oh, ternyata acara kemarin berjalan lancar sih, tapi tidak sempurna 100%, cuma 95%. Ada kekurangan 5%. Kurangan 5%-nya di mana? Nah, saat sudah kelihatan nih, kekurangannya di mungkin wardrobe yang digunakan atau bajunya si artis yang pentas seni ini nggak sesuai seperti keinginan. Berarti jika tahun depan diadakan lagi acara seperti ini, panitia jadi tahu, oh besok kalau mau sewa baju harusnya ke yang ini nih lebih tepatnya, misalkan gitu. Jadi ada bahan evaluasi untuk acara selanjutnya. Jadi dilakukannya evaluasi ini di sebelum acara dimulai dan juga setelah acara selesai. Seperti itu. Nah, seperti itu ya kita ya. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok lain tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Selanjutnya, kita lihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah saya ingin agar siswa-siswa saya di sini nantinya mampu mengorganisasikan dan mengomunikasikan hal-hal persiapan pembuatan susunan kepanitiaan dan susunan acara kegiatan. Ya, dan ini nantinya semua Anda diminta untuk menyusunnya dalam bentuk produk jadi menggunakan aplikasi MS Office. Bisa menggunakan Word atau Excel, seperti itu.
Dan ini dilakukan tentunya dengan tepat dan juga dengan kemandiriannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Mengapa saya menyampaikan tujuan pembelajaran seperti ini? Karena nanti di suatu saat kita berharap kita menjadi seorang yang mampu menjadi seorang tim di seksi acara dan mampu melakukan penyusunan pembuatan susunan acara dan juga kepanitiaan seperti yang sudah dipelajari di materi kita di kelas 12 ini. Jadi nanti suatu saat kita di masyarakat bisa terjun ke hal seperti ini. Jadi kalau nanti Pak RT mau ngadain acara nih, duh siapa yang bisa bikin susunan acara ya? Oh ya udah, Bu Rahma aja deh, dulu waktu di SMK-nya katanya pernah belajar ini. Nah, jadi manfaat ilmu kita gitu ya, bisa kita buatkan di kampung kita waktu ngadain acara, kita bisa jadi tim yang bisa menyusunkan susunan acara. Kemudian, yang kedua, saya ingin agar siswa-siswa saya nantinya mampu merancang susunan kepanitiaan dan juga susunan acara kegiatan dengan tepat, mandiri, penuh pelitian, dan penuh tanggung jawab. Jadi Anda mampu mencari tentang data-data yang diperlukan dan juga mampu merancangnya. Merancang dari susunan kepanitiaan dan susunan acara. Gitu. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian pokok bahasannya yaitu mengorganisasikan persiapan rancangan susunan acara kegiatan. Apa saja nih yang akan dijadikan pokok bahasan? Yang pertama, mengidentifikasi kelengkapan acara. Kemudian merinci tugas panitia dan divisi kepanitiaan. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana kita membuat satu kepanitiaan dari sebuah acara dan juga apa saja divisi-divisi yang ada dalam kepanitiaan itu. Kemudian merancang pembentukan susunan kepanitiaan dan tugas-tugasnya. Lalu merancang susunan acara kegiatan. Jadi pokoknya di materi kita di 3.17 dan 4.17 ini kita mempelajari semua hal yang nantinya produk yang kita hasilkan adalah membuat susunan kepanitiaan dan susunan acara. Gitu. Baik, selanjutnya langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, karena kita pakai PBL ya, Problem Based Learning, maka yang pertama kita akan mengamati presentasi PowerPoint dan juga video pembelajaran nanti saya sampaikan melalui PPT. Kemudian ada proses tanya jawabnya. Setelah itu ada melakukan diskusi, jadi sesudah masalah saya berikan, kita diskusi sama-sama. Jadi Anda semua berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, saling mencurahkan pendapat, membuat tugas yang memang sudah saya sampaikan nanti di dalam LKPD. Kemudian yang pasti nanti membentuk kelompok kerja, karena memang Anda dibuat per kelompok-kelompok seperti ini ya, dan kita duduknya sudah per kelompok ya, seperti yang kita lakukan sejak kemarin. Kemudian nanti tugasnya, kasusnya ada di dalam LKPD, jadi mengerjakan lembar kerja peserta didik, dan mempresentasikan hasilnya. Seperti itu untuk langkah pembelajarannya. Sampai di sini bisa dipahami? Cepatan nggak saya jelasinnya? Ya. Baik, selanjutnya sumber belajar kita. Yang pertama buku paket. Buku paketnya di bawah ya? Ada ya? Baik, jadi buku paket ini nanti materi-materi dari pembelajaran kita ada di dalam buku paket tersebut. Kita pakai buku paket OTK Humas dan Keprotokolan kelas 12 dari penerbit Erlangga. Selanjutnya, modul pembelajaran, selain buku paket, saya juga memberikan kepada Anda modul pembelajaran untuk memudahkan Anda mencari poin-poin penting dalam materi kita sekarang. Jadi, ada dalam buku paket, ada juga dalam modul pembelajaran. Ada yang sudah di-print juga, ada juga kalau yang tidak di-print, bisa lihat di dalam HP-nya masing-masing ya. Sudah saya share melalui WA grup kita. Kemudian selanjutnya, Anda semua kan diperbolehkan membawa gadget nih. Laptop boleh, kemudian juga handphone. Maksudnya untuk apa? Supaya kita nanti saat pembelajaran bisa mencari tahu, mencari data-data yang relevan melalui internet. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sumber belajar menggunakan internet dari HP masing-masing. Ini sumber belajarnya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita masuk ke materi adalah saya akan menyampaikan tentang cara penilaian di materi kita ini. Jadi Anda semua belajar dengan saya, nanti di akhir, di tengah-tengah dan di akhir kita akan melakukan asesmen atau penilaian untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Anda mengetahui tentang materi dari yang saya sampaikan. Nah, yang dilakukan asesmen atau penilaiannya adalah yang pertama dari sisi sikap. Jadi di sini karakter, kemudian attitude Anda saya nilai, jadi artinya sikap ini dinilai dimulai dari pembelajaran awal sampai nanti pembelajaran berakhir. Ya, jadi sikap ini nanti saya nilai secara objektif, dari tingkah laku Anda, dari karakter Anda, dari keaktifan Anda saat ada di kelas ini. Kemudian yang kedua, tentang keterampilan. Nah, untuk yang asesmen tentang penilaian atau keterampilan ini
Ini didapatkannya adalah saat Anda diminta untuk melakukan tugas-tugas dari kasus-kasus yang saya berikan, dan sifatnya yang keterampilannya ini adalah melakukan praktikum-praktikum untuk membuat satu produk yang memang diminta dari materi kita. Contohnya kalau untuk hari ini Anda diminta membuat produk yaitu susunan kepanitiaan dan susunan acara. Nah, itu nanti akan saya nilai keterampilannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Ini nanti untuk mengukur seberapa dalam Anda sudah mengerti tentang materi yang saya sampaikan di akhir setelah pembelajaran selesai melalui asesmen atau penilaian sumatif. Nah, ini nanti pengetahuan ini biasanya diberikan di akhir pembelajaran. Seperti itu. Nanti nilainya ini semuanya dipadukan, kemudian nanti akan muncul nilainya di rapor-rapor kita. Ada rapor yang semester ganjil, tengah semester ganjil, kemudian akhir semester ganjil, kemudian tengah genap dan akhir genap. Seperti itu. Ya, ini tentang penilaian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang asesmen dan lain-lain penjelasan kita di awal? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti sekarang kita mulai masuk ke materi pembelajaran kita. Silakan diperhatikan ya. Silakan sama-sama diperhatikan untuk materi kita yaitu merancang susunan panitia kegiatan dan susunan acara. Baik, sebelum saya lebih detail menjelaskan tentang bagaimana tata cara membuat struktur kepanitiaan dalam satu tim kepanitiaan untuk membuat acara berjalan dengan lancar dan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat konsep acara yang menarik. Jadi kan kemarin saya sudah menjelaskan tentang susunan acara itu apa, fungsi dari susunan acara itu untuk perusahaan kita, kemudian acara-acara yang diadakan itu bentuknya seperti apa saja, sudah dijelaskan kemarin. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita yang saat ini ceritanya posisinya kan sebagai divisi acara ya, sebagai seksi acara, bisa membuat konsep acara yang menarik. Baik, silakan dilihat juga di modulnya. Cara membuat konsep acara yang menarik. Yang pertama, tentukan tema acara dan konsep acara yang tepat. Jadi, kita sebagai seksi acara dan juga seluruh panitia dalam kepanitiaan yang dibuat untuk melaksanakan acara itu harus menyusun tema acara dan konsep acara yang tepat. Kenapa harus menyusun tema acara dan konsep acara yang tepat? Supaya kalau acara ini nanti digelar atau diselenggarakan, orang-orang, audiens, penonton yang mau melihat acara ini nanti merasa tertarik. Buat apa bikin acara budgetnya mahal, temanya besar-besar gitu, buat tema yang bagus, tapi saat mulai dilaksanakan tidak menarik perhatian penonton. Buat apa gitu, mahal-mahal tapi nggak menarik. Maka paling awal saat kita ingin membuat konsep acara, tentukanlah tema acara dan konsep acara yang tepat supaya orang-orang yang akan jadi sasaran kita untuk melihat acara kita ini nanti tertarik mengikutinya dari awal sampai akhir. Nah, biasanya tim kepanitiaan itu untuk menemukan ide bagaimana tema acara dan konsep acara yang tepat itu nantinya suka dilakukan pertemuan awal dalam bentuk brainstorming. Masih ingat nggak? Waktu pertemuan tentang rapat, kan saya menjelaskan tentang brainstorming ya. Nah, kira-kira masih ingat nggak brainstorming itu apa? Curah pendapat. Curah pendapat itu seperti apa? Biasanya bagaimana? Siapa yang mau menjelaskan nih? Kita kira-kira atau siapa? Yes ya? Ya, coba saya jelasin. Kita atau bisa? Oke, tentang brainstorming ini bagaimana? Brainstorming itu kan cara pendapat. Ya. Jadi suatu rapat yang Ngerti nggak? oh iya, Nggak kedengeran, sorry. rapatnya itu kita ngasih ide, tapi idenya nggak boleh ditolak, terima aja dulu. Seluruh panitia semuanya brainstorming nih, si ketua tim panitia minta seluruh anggota di kepanitiaan itu semuanya memberikan ide atau pendapat yang baik tentang bagaimana nanti acaranya ingin diadakan. Semua orang wajib memberikan ide-idenya yang brilian. Dan kalau itu namanya brainstorming, tidak boleh dikritik atau disangkal, gitu. Ya seperti itu ya brainstorming yang sudah pernah kita pelajari. Jadi biasanya brainstorming dilakukan pada tahapan ini saat menentukan tema acara dan konsep acara yang tepat. Nanti kalau seluruh kepanitiaan sudah memberikan ide, barulah diadakan rapat untuk menentukan ide yang mana nih yang memang bisa membuat acara itu jadi menarik. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Ini untuk menentukan tema acara dan konsep acara yang tepat. Kemudian setelah menentukan tema acara, selanjutnya adalah si tim humas ini yang ingin mengadakan acara ini mulai melakukan pembagian tugas di divisi kepanitiaan
yang tepat sesuai dengan acara yang dijalankan. Nah, jadi kira-kira nanti ditentukan siapa ketua panitianya, siapa sekretaris bendaharanya, kemudian divisi-divisi atau seksi-seksi yang ada, apa saja nih yang perlu diadakan. Ada seksi acara, seksi perlengkapan, seksi humas, dan apa saja yang memang diperlukan untuk acara itu. Seperti itu. Kemudian kalau sudah dibentuk timnya, maka harus ada nih pertemuan yang intens untuk seluruh tim. Jadi harus ada rapatnya. Kalau acara diadakan, misalkan seminggu kemudian, maka mulai dari H-7-nya itu mulai ada rapat pembentukan kepanitiaan. Kemudian hari kedua atau ketiganya ada rapat koordinasi tentang susunan acaranya, dan seterusnya. Setiap tim harus intens bertemu untuk berkoordinasi. Dan selanjutnya yang pasti kalau namanya acara pasti butuh uang ya, butuh budget ya. Maka harus dilakukan pembuatan anggaran. Kira-kira kalau dari kepanitiaan itu dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi. Kira-kira kalau membuat anggaran tugasnya siapa? Tugasnya bendahara. Jadi tugasnya yang pegang keuangan itu adalah bendahara. Tapi tentu saja dalam persetujuan ketua panitia dan juga koordinasi seluruh tim. Kemudian harus ada rundown acara yang dibuat sejak jauh hari. Rundown acara itu adalah susunan acara yang Anda buat. Berarti susunan acara atau rundown acara ini nggak boleh dibuat dadakan. Maka rundown acara ini harus sudah mulai berjalan di awal-awal masa koordinasi persiapan acara. Jadi nggak boleh dadakan ya, supaya acaranya betul-betul matang. Baik, kemudian selanjutnya, cara membuat konsep acara yang menarik, membuat timeline persiapan agar rencana matang. Jadi biasanya nanti si ketua panitia akan menentukan tanggal-tanggal. Tanggal 1 kita rapat tentang acara. Tanggal 3 kita rapat tentang keuangannya, tentang budgetnya. Tanggal 5 mulai bikin panggung. Tanggal 7 dan seterusnya. Itu namanya timeline. Jadi harus ada timeline atau alur waktu untuk koordinasi dari seluruh tim untuk mempersiapkan acara itu secara detail. Gitu. Selanjutnya, membuat rencana alternatif. Jadi misalkan nih mau diadakan acara peringatan 17 Agustus. Maka dibuatlah plan pertama, yaitu ngadain upacara bendera. Tapi upacara bendera itu kan diadakannya pasti outdoor ya, pasti di lapangan dong. Kalau misalkan hujan, oh berarti harus dibuat plan B-nya. Nah ini kenapa harus ada plan A dan plan B. Sebagai alternatif nih, kalau plan A nggak bisa berjalan, nanti ada plan B-nya bisa dilakukan. Berarti nanti ngadain acaranya di aula aja. Bentuknya apa? Mau upacara, mau selamatan, atau bagaimana? Nah seperti itu. Jadi harus ada plan A dan plan B. Yang plan B ini nantinya untuk alternatif kalau plan A nggak bisa berjalan. Seperti itu. Kemudian yang pasti antar sesama tim harus solid nih hubungannya. Koordinasinya harus matang. Kemudian kalau bisa, kalau kita menjadi tim kepanitiaan sebuah acara, ada orang-orang yang sudah pengalaman sebelumnya di dalam kepanitiaan itu. Sehingga ada orang yang bisa melakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Buat gambaran, kalau ngelakuin acara itu, kalau melakukan acara itu, peringatan 17 Agustus, jangan pakai yang ini ya, karena waktu dulu saya gagal nih pakai yang ini. Jadi pakai alternatif yang itu. Nah seperti itu, kalau ada orang-orang yang sudah pengalaman. Ada orang-orang yang bisa membandingkan yang sudah berjalan dengan yang akan dijalankan selanjutnya. Ini belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Baik, seperti itu. Untuk bagaimana membuat acara agar bisa tampil menarik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tentang cara membuat konsep acara yang menarik? Udah, lanjut ya. Berarti ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tunjuk tangan. Selanjutnya adalah struktur kepanitiaan. Nah, ini yang mau kita buat produknya nih hari ini. Apa sih struktur kepanitiaan itu? Jadi panitia yang nantinya akan menjadi orang-orang yang ada dalam tim penyelenggaraan sebuah kegiatan, ini punya tugas yang berbeda-beda. Biasanya kepanitiaan ini dibuat secara sistematis, dimulai dari ketua, kemudian ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan divisi-divisinya, seperti itu. Jadi secara umum struktur kepanitiaan itu seperti ini. Yang pertama ada ketua panitia kegiatan, ada ketuanya ya. Kemudian ada sekretarisnya. Lalu ada bendahara kegiatan. Lalu ada panitia dalam setiap divisi. Ya, nah, panitia dalam setiap divisi ini nanti sesuai dengan yang dibutuhkan oleh acara itu. Nah, ini struktur kepanitiaan tiap divisi. Ini yang ada di depan adalah standar umum divisi-divisi yang ada dalam acara ya.
Jadi bisa jadi nanti acara itu dalam satu penyelenggaraan acara bisa jadi ada divisi yang tidak ada, tergantung kebutuhan. Tapi paling tidak struktur panitia di tiap divisi itu yang pertama ada divisi atau seksi acara. Seksi acara ini kayaknya seperti apapun suatu acara pasti harus ada seksi acara. Jadi kayaknya yang nggak boleh nggak ada adalah divisi acara. Dia harus ada karena nanti yang bikin susunan acara kan pasti si seksi acara. Ya, kemudian ada divisi atau seksi humas dan publikasi. Ini yang nantinya kalau sekretaris sudah bikin surat untuk mengundang tamu-tamu, maka humaslah nih yang ngirim-ngirimin suratnya, mulai membuat spanduk agar acaranya dia itu diketahui sama publik. Nah, ini adalah seksi humas. Dan dia juga melakukan publikasi, biar nanti acaranya itu diketahui oleh publik, maka dia melakukan publikasi lewat iklan-iklan, lewat spanduk, lewat brosur, dan lain-lain. Kemudian divisi atau seksi perlengkapan dan dekorasi yang bikin panggungnya, yang beli-beli alat-alat yang dibutuhkan untuk si acaranya, ini adalah seksi perlengkapan dan dekorasi. Lalu ada divisi atau seksi konsumsi. Kayaknya yang paling penting harus ada adalah divisi acara dan divisi konsumsi. Biar nanti ada orang yang betul-betul ngurusin kita pada kepanitiaan nih, makannya bagaimana, minumnya bagaimana, pas acara berlangsung, tamu-tamu mau diberi konsumsinya apa, ini harus ada. Kemudian ini juga penting nih di zaman-zaman digitalisasi sekarang, karena kita setiap ada acara mau kita apa ya istilahnya kalau di sosial media mau kita posting gitu ya, maka harus ada seksi dokumentasi yang bikin videonya, yang foto-foto acaranya. Ini akan dilakukan oleh divisi atau seksi dokumentasi. Kemudian selanjutnya ada divisi atau seksi transportasi kegiatan. Ini kalau kegiatan kita nanti memang butuh untuk ada mobilisasi, ada pakai mobil mau kemana dan lain-lain, maka ada seksi transportasi. Harus ada nggak Bu? Ya tergantung kondisi gitu ya. Kemudian ada divisi atau seksi sponsorship. Nah, kira-kira seksi sponsorship itu apa ya? Kita mau cari tempat jadi ya usaha seperti kemudian divisi atau seksi kira-kira sampai sini ini nanti ya, Ibu, saya Kesha Aurelia. ya, silakan. Ya, Saya mau bertanya apakah divisi sama seksi itu berbeda? divisi dan seksi apakah berbeda? Ya, baik, berbeda. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih kakak pertanyaannya. Terkait dengan apa divisi atau seksi itu berbeda. Itu yang di situ divisinya ada berbeda. Ya, ada divisi, ada seksi. Kalau divisi itu bisa ada orang, makanya banyak, baru banyak. Sama-sama berbeda. Bagian acara, acara, sisi acara. Tergantung dari si organisasi atau lembaga yang mau
Ya, sama-sama. Selanjutnya, udah, baik, saya lanjut ya. Ya, kita coba ini. Jadi, jadi kita berada di Asia Office. Kita coba lihat siapa nanti cara pembuatannya. Baik, kurang
Jadi nantinya untuk membuat kepanitiaan ini Anda semua bisa menggunakan MS Word. Berbeda ya dengan susunan acara yang kemarin saya minta Anda untuk membuat, yaitu menggunakan MS Excel, lebih mudah ya. Kemarin ada yang pakai MS Word juga? Pakai MS Excel ya, lebih mudah pakai MS Excel. Nah, untuk kepanitiaan nanti menggunakan MS Word. Jadi untuk merapihkan pengetikan, tadi diajarkan bagaimana caranya memakai tab. Jadi tabulasi agar antara tulisan di sisi kiri ketemu untuk menulis titik 2, kemudian untuk bagian nama itu ada jalur yang memang akan sama di setiap enternya. Seperti itu ya, nanti akan kita gunakan. Baik, dengan video pembelajaran ini tadi, maka untuk selanjutnya adalah saya akan berikan kasus atau permasalahan yang akan Anda lakukan diskusinya sama-sama di tiap kelompok. Kemudian nanti si kasus ini dikerjakan menggunakan aplikasi MS Office. Nah, kalau yang sekarang akan dibuat adalah tentang kepanitiaan, maka gunakanlah MS Word seperti itu ya. Laptopnya sudah ada ya, silahkan bisa disiapkan dulu. Jadi nanti materi diskusi kelompok adalah merancang susunan kepanitiaan kegiatan. Ini LKPD-nya saya bagikan. Silahkan disiapkan dulu laptopnya. Ya. Kemudian ini LCD-nya. Silahkan laptopnya dibuka. Sambil mempersiapkan dan menyelesaikan susunan acara ya, karena nanti kita akan presentasi tidak hanya tentang kepanitiaan, tapi juga susunan acara. Jadi sambil diselesaikan juga susunan acaranya. Ya. Ini ya, kelompok ini ya. Laptopnya mana? Oh, yang di depan ya. Ya, boleh silakan Kak. Tadi lagi dicas ya. Baik, sekarang ini biar barengan jamnya ya. Kita sekarang jam 10 berapa? Jam 10.21, berarti kita kalau 15 menit, berarti kita sampai jam 10.31 ya. 3.36. Ya, 10.35 ya. 10.35. Sudah, laptopnya bisa? Ya, baik, silakan dibuka laptopnya. Kemudian ini saya tuliskan di depan. Baik, perhatian dulu ke sini, perhatian dulu. Untuk setiap kelompok, ini kan setiap kelompok ada 4 kelompok besar ya. Ada 4 kelompok besar. Jadi setiap kelompok ini, ya ini kelompok-kelompoknya. Yang kelompok 1 itu membuat susunan kepanitiaan, seperti yang saya sampaikan di LKPD. Juga menyelesaikan susunan acara yang kemarin tugasnya sudah diberikan ya. Jadi untuk kelompok 1 temanya untuk acaranya adalah acara atau kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda ya. Peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ini sama juga dengan kelompok 2. Peringatan Hari Sumpah Pemuda. Hanya bedanya kalau kelompok 1 di sini acaranya bersifat formal ya, formal. Jadi acara yang dibuat apakah upacara bendera? Oke, siap, lanjut ya. Kemudian untuk yang kedua ini yang sifatnya non formal ya. Non formalnya semi formal atau non formal banget? Semi. Oke, acaranya apa Kak? Pentas seni. Oke, siap. Nanti lanjut ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan buat kepanitiaannya untuk penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Yang ini sifatnya upacara bendera, yang ini pentas seni. Oke, sekarang untuk kelompok 3 dan 4 kegiatannya peringatan Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan Nasional. Ini juga sama, kelompok 4 kegiatan peringatan Hari Pahlawan. Hanya saja yang kelompok 3 sifat acaranya formal ya. Formal. Acaranya apakah? Upacara bendera ya. Jadi upacara bendera memperingati Hari Pahlawan. Oke, lanjut. Yang keempat, kelompok 4 acaranya
Pentas seni juga ya. Oke, berarti non formal ya. Non formal. Baik, waktu pengerjaannya 15 menit. Jadi sampai jam 10.35. Nanti kalau kira-kira belum selesai akan saya tambahkan. Tapi kita lihat dulu ya. 15 menit ke depan silahkan setiap kelompok untuk berdiskusi dan kerjakan seperti tugas yang sudah saya berikan. Jadi di setiap kelompok besar ini dibagi dua ya. Dibagi dua. Contohnya kelompok satu yang bagian pertama mengerjakan kepanitiaan, kemudian yang kelompok duanya di kelompok satu menyelesaikan susunan acara. Jadi ini nanti setelah selesai dua-duanya harus jadi produknya untuk bisa dipresentasikan. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang silakan selamat mengerjakan. Saya berikan waktunya 15 menit. Silakan Kak. Baik, LKPD-nya ada di dalam grup WhatsApp dan juga yang barusan saya bagikan ya. Jadi bisa lihat dari grup WhatsApp atau yang ada di kertas yang barusan saya bagikan. Jadi silahkan, temanya juga saya coba catat di depan supaya tidak salah membuat. Sekarang dibuat dulu untuk yang grup pertama dari setiap kelompok buat susunan kepanitiaannya. Untuk grup kedua dari setiap kelompok, ceritanya Anda adalah seksi acara, silahkan dilanjutkan pembuatan susunan acaranya ya. Kemudian selesaikan untuk nanti bisa dipresentasikan kedua-duanya. Ya Kak? Ya? Oh mau ke kamar mandi? Ya silahkan, Kak sendirian. Ya nanti langsung kembali lagi ke kelas ya. Anda boleh mempergunakan handphonenya kalau ingin mencari mungkin ide-ide atau hal-hal yang memang relevan dengan tugas melalui internet, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Di grupnya Alkita buat panitiaan ya? Oh, sudah acara. Oke, siap. Boleh di itu aja, dicek yang rapihnya pakai yang mana. Sebenarnya kan tergantung kebutuhannya. Kalau dia nggak terlalu banyak itemnya, agak lebar-lebar nggak apa-apa. Ya. Ya, sebetulnya ada tanda tangan di bawahnya. Ya kan tadi kan yang pas kepanitiaan ada tanda tangan ketua panitia sama sekretaris. Yang membuat kan sekretaris. Tapi kalau yang apa kalau tadi kan yang tentang kepanitiaan, nah sama yang di susunan acara juga buat paling nggak sekretaris dan ketua. Jadi sebelah kanannya sekretaris nanti mengetahui ketua sebelah kiri. Biar mudah pakai gitu ya. Pakai tabel ya. Ya. Oh iya, kalau ingin tahu tentang divisi-divisi bisa lihat dari modul atau dari buku paket ya. Kalau di buku paket tentang pelaksanaan pembuatan itu ya, susunan acara kegiatan, di situ ada divisi-divisi dari panitiaan. Pokoknya nggak harus semua divisi ya. Jadi tergantung acaranya Anda. Kira-kira untuk peringatan Hari Pahlawan itu butuh seksi transportasi nggak? Kalau kira-kira nggak usah gitu. Jadi dipastikan sama dan untuk saat ini Anda buat kepanitiaan itu dari kelompok Anda. Kalau kelompok Anda jumlahnya 10, bisa 10 orang itu. Kenapa nggak? Iya, betul. Lanjut.
Udah rapi petikannya ya. Berarti udah dikirim ke sini ya. Nggak apa-apa nanti bisa dipresentasikan. Oke. Ini total seluruh kelompok sudah masuk semua. Ada nggak divisi yang nggak ada di dalam tim kepanitiaan? Apa yang nggak ada? Kan konsumsi pasti ya. Oh, keamanan nggak ada. Oke, terus transportasi nggak ada. Tapi kalau menurut saya keamanan kayaknya perlu deh. Biar upacaranya, ya takutnya namanya, iya ada yang pingsan, ada yang rusuh. Kadang-kadang kan namanya anak-anak gitu yang jadi ini boleh. Seksi acara, seksi apa, seksi yang kira-kira lebih dari satu orang bisa jadi seksi keamanan gitu. Boleh tuh Kak buat masukan. Kenapa itu ngantuk? Ayo Kak, ayo dong, jangan ngantuk dong. Yuk lanjut lanjut kerjakan kerjaannya. Silahkan dilanjutkan tugasnya ya Kak. Boleh boleh silakan. Sebentar itu temannya sudah kembali ya. Baik, silakan kalau mau ke toilet. Yang penting nanti langsung kembali lagi ke kelas ya. Sendirian kan? Ya. Oke. Ini bagian yang ini membuat apa? Membuat kepanitiaannya atau susunan acara? Oke. Pentas seni ya, pentas seni memperingati Sumpah Pemuda. Memperingati Sumpah Pemuda. Dari sebelah sana. Sekarang yang datang full nih jadinya ini ya, kelompok kita full, full sekali. Kakak bikin apa? Membuat apa? Yang susunan atau kepanitiaan? Kepanitiaan. Ini kepanitiaan peringatan Hari Pahlawan ya, yang upacara ya. Baik. Oh ya, untuk yang membuat susunan kepanitiaan yang eh, acaranya formal, itu kan sebetulnya saat upacara berlangsung ada petugas-petugasnya. Jadi boleh misalkan di seksi acara, nanti seksi acaranya siapa, kemudian menentukan petugasnya, misalkan komandan upacara siapa, yang baca Pancasila siapa, itu boleh nanti dilakukannya, dibuatnya di bawah seksi acara, boleh seperti itu. Oke, Kak. Misalkan namanya siapa di antara anggota-anggota yang di luar kepanitiaan boleh gitu. Jadi kalau bisa sih di luar kepanitiaan ya supaya panitia tetap bisa bekerja gitu Kak. Jadi dipilihnya dari karyawan atau dari siswa misalkan sekolah ya dari siswa yang ada gitu. Maka buat yang apa susunan ya? Susunan acara, oke. Lanjut. Susunan acara pensi ya. Nanti saya sudah kirimkan di WhatsApp grup Google Drive dari pengumpulan tugasnya. Jadi di situ sudah ada folder-foldernya ya. Sudah ada folder untuk pengumpulan rancangan susunan kepanitiaan sama susunan acara kegiatan. Jadi nanti dipisah foldernya ya, ngikutin folder yang ada di situ. Jangan lupa nama anggotanya ditulis dulu ya sebelum dikumpulkan tugasnya. Jadi nama anggota yang ber-8 atau 10 orang itu ditulis di dalam hasil buatan untuk yang rancangan seksi, kepanitiaan dan juga yang susunan acara. Kita sekarang jam berapa, Tak? 10 sedikit lagi ya. Baik, 5 menit lagi ya. Silahkan diselesaikan. 5 menit lagi, baru nanti kita mulai presentasi dari hasil produk yang Anda buat. Silahkan manfaatkan fasilitas internet yang ada. Jadi tugas yang sudah dibuat boleh dikirimkan dulu ke dalam WhatsApp. Jadi nanti teman-teman yang harus presentasi ke depan bisa pakai HP-nya ya, pakai gadgetnya untuk mempresentasikan. Ada ya di WhatsApp group ya kemarin ya, yang Google Drive-nya sudah saya kirimkan. Di situ cari aja folder untuk pengumpulan yang susunan acara dan susunan kepanitiaan. Oke, Kak.
Baik, sudah sudah 15 menit ya, kita sesuai ya. Baik, sudah 15 menit. Sekarang silakan disiapkan dari tiap kelompoknya siapa yang nanti akan presentasi ke depan. Jadi sekarang yang ingin saya minta untuk presentasikan adalah yang pertama tentang gambaran dari susunan kepanitiaan. Ya, dari gambaran dari susunan kepanitiaan. Untuk kelompok satu, sudah menentukan siapa yang akan maju ke depan menyampaikan gambaran susunan kepanitiaan yang dibuat kelompok satu? Siapa yang akan maju? Dita ya? Oke, siap. Dita, kelompok satu. Kemudian untuk yang kelompok selanjutnya adalah tentang susunan acara kegiatan. Kelompok dua, kira-kira siapa yang akan maju? Alma, oke siap. Kalau kelompok tiga nanti kalau waktunya sempat, kelompok tiga nanti tampilkannya tentang kepanitiaan ya. Siapa yang akan maju? Baik, siap. Nanti kalian siap ya. Sudah ditaruh di HP-nya ya, biar Anda bisa presentasi ke depan dengan mudah. Kelompok empat, oke ini untuk susunan susunan acara ya. Susunan acara ya berarti. Oke. Oke, siap. Baik, sekarang kita coba kelompok satu dulu untuk mempresentasikan tentang susunan kepanitiaan yang sudah dibuat. Baik, siap ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Tolong setiap grup sudah selesai pekerjaannya, tolong perhatikan temannya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin dikritisi atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan setelahnya. Baik, kita mulai dari kelompok satu ya. Silakan Dita untuk mulai presentasinya. Baik, teman-teman sekalian, mohon diperhatikan saat Dita menyampaikan presentasinya. Oke, berikan applause dulu agar dia semangat menyampaikan hasil presentasinya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan susunan kepanitiaan upacara bendera merah putih untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Ketua Pelaksana Eka Aurelia, Sekretaris Sri Amandayani, Bendahara Viola Novariana. Lalu ada seksi-seksinya. Yang pertama seksi acara, yaitu saya sendiri Dita Rezila. Keamanan ada Naila Faizia. Seksi perlengkapan ada Indah, Nur Febriani, dan Elisa Sabatini. Seksi komunikasi, maaf, ada Silvi Aprilianti dan Najwa Salsabila. Yang terakhir ada seksi dokumentasi Henti Palpi. Terima kasih. Baik, baik. Sebelum kali ya, nggak usah salam dulu sebentar. Baik, jadi ada berapa divisi Kak? Berapa seksi di dalam acara ini? Ada 5. Ada 5 seksi ya. Jadi ada beberapa yang tidak masuk ke dalam kebutuhannya acara ini ya. Acara yang akan dibuat adalah acara Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Untuk acaranya formal ya, yaitu upacara bendera untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Baik, seperti ini tadi presentasi dari kelompok 1 tentang susunan kepanitiaan kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda dalam bentuk upacara bendera. Baik, cukup sudah ya, sudah didengarkan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ke kelompok-kelompok lain dalam pembuatan susunan kepanitiaan. Baik, terima kasih Dita. Beri tepuk tangan. Baik, terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya, waktunya masih ada nih. Sekarang kita coba kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan tentang susunan cara dari kegiatan yang sama ya, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dan di sini perbedaannya adalah kalau tadi adalah susunan kepanitiaan untuk upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda, kalau sekarang adalah susunan acara untuk prestasi dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, gitu ya. Baik, silakan maju ke depan. Siapa Kak? Alma. Kak Alma, silakan. Kak, jangan lupa ini agak dekat ya, gitu ya. Ini Kak. Nah. Baik, beri tepuk tangan untuk Alma. Oke, silakan Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti kakak kalau itu tinggal dikirim ya ke Google Drive ya.
Kak, deketin dikit, Kak. Ya. Baik, cukup? Baik. Terima kasih. Baik, sebelum kembali ke meja kelompoknya, Kakak itu durasinya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari Jam 10 ya, jam 10 sampai jam 2. Berarti durasinya berapa lama tuh? Berapa? 4 jam 10 menit. Jadi durasinya seperti itu. Kalau tidak salah tadi penyelenggaranya sekolah ya. Nama perusahaan atau nama instansinya, nama organisasinya adalah SMK Al-Mutadin kah? Oh ya, ceritanya sekolah ya penyelenggaranya. Kalau kelompok satu tadi penyelenggaranya siapa? Perusahaan atau sekolah atau sekolah ya? Oh, berarti upacara bendera dihadiri oleh siswa-siswa ya, seperti itu. Dan kalau ini acara pentas seni dihadiri juga oleh siswa di sekolah itu. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Kak. Tadi kurang dekat ya, jadi suaranya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita sekarang jam berapa Kak? Jam 10.45, 10.41 ya. Kayaknya satu lagi cukup nih, kelompok untuk yang kegiatan peringatan Hari Pahlawan. Mungkin kelompok 3 ya. Kalau kelompok 4 nanti tinggal 4, berarti pertemuan selanjutnya ya. Oke, kelompok 3 ini menyampaikan tentang panitiaan peringatan Hari Pahlawan. Silakan. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Maka agak deketan ya ini ya. Oke, silakan. 4 aman nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat Kak, ini Kak. Ya. Saya ingin membacakan susunan Mohon kepanitiaan didekatkan. untuk acara upacara bendera merah putih memperingati Hari Pahlawan. Yang pertama ada ketua panitia yaitu Rizky Alban yang bertugas untuk memimpin panitia sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang telah diputuskan. Wakilnya ada Rita Rizky Sabila, pelaksanaan upacara. Ada sekretaris Nabila Ramadhani Iman yang bertugas untuk membuat surat kepanitiaan dan mencatat susunan upacara. Terus ada pendaftaran Asep Mulyadi yang tentang Deketin Kak, mikir. segala sesuatu yang menyangkut pendanaan. Divisi acara dari Kristina yang bertugas sebagai koordinator lapangan dan mengatur hal-hal teknis yang terjadi selama upacara berlangsung. Adapun petugas upacaranya yaitu komandan upacara Riko, yang kedua pemimpin upacara Rangga, yang ketiga petugas upacara ada Siti Rahma Hadi, MC-nya Cika, yang kelima ada pembaca Undang-Undang Dasar 1945, tidak divisi perlengkapan Cindy Naila Putri yang bertugas untuk menyiapkan perlengkapan yang upacara. Ada divisi humas Bunga Rahmasari yang bertugas untuk membuat konsep aplikasi atau mengundang tamu untuk menghadiri upacara tersebut baik dari luar maupun dalam. Ada divisi keamanan Astri Andini yang bertugas sebagai orang melakukan koordinasi pengamanan yang berkaitan dengan berlangsungnya kegiatan upacara. Baik, ya, terima kasih. Kakak perusahaan atau lembaga yang sekolah ya. Jadi ini upacara bendera untuk dihadiri oleh siswa. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi untuk kelompok 4 sepertinya akan lanjut selanjutnya. Dan sekarang kita akan lanjut refleksi sebelum nanti kesimpulan akhir ya. Jadi saya harapkan dengan hari ini membuat tugas yang tadi saya sampaikan untuk dibuat oleh kelompok, jadi Anda semua sudah mulai terbiasa untuk bagaimana caranya membuat kepanitiaan saat akan menyelenggarakan sebuah event. Jadi misalkan nih adiknya mau ulang tahun di rumah, terus mau ngadain acara ulang tahun, sebaiknya bikin dulu kepanitiaannya, walaupun kepanitiaannya datang dari kita, ayah ibu kita, adik kakak atau saudara-saudara, supaya acaranya itu bisa dikoordinir dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Cara buatnya gimana? Tadi sudah tahu ya caranya ya. Diketik sedikit untuk tahu nanti siapa saja kepanitiaannya, silahkan. Lalu biar acara ulang tahunnya juga lebih jelas seperti terperinci, silahkan diketik tuh pakai MS Excel susunan acaranya. Oh, jadi acara ulang tahunnya adik begini-begini. Paling tidak orang-orang di keluarga Anda jadi tahu, oh acaranya seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya dalam rangka menyelenggarakan sebuah event
Dan di situ kita akan bisa membuat siapa saja tim kepanitiaannya yang menyelenggarakan event ini dan bagaimana susunan acaranya. Seperti itu ya, mudah-mudahan nanti semua bisa melakukan hal ini dengan baik. Baik, untuk selanjutnya, sekarang kita mengarah ke kesimpulan sebelum nanti kita melakukan penilaian akhir dari kegiatan yang kita lakukan di hari ini. Kesimpulan untuk hari ini, yang pertama, agar acara bisa berjalan dengan baik, maka dibutuhkan tim kepanitiaan yang solid. Jadi diharapkan tadi kepanitiaan yang sudah dibuat nantinya bisa saling berkoordinasi sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Jadi tim itu harus solid sifatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, sebuah acara atau event itu bisa berjalan sesuai rencana, maka tim panitia harus membuat rundown atau susunan acara jauh-jauh hari. Jangan dadakan, supaya Anda mudah berkoordinasi sebelum acara itu dimulai jauh-jauh hari. Bukannya dadakan seperti itu ya, sehingga acara bisa berjalan dengan baik. Kemudian kesimpulan yang ketiga, agar acara yang digelar bisa berjalan sistematis dan teratur, maka panitia harus bisa membuat susunan acara yang terukur baik secara durasi dan juga kualitasnya. Maka nantinya kalau Anda suatu saat diminta untuk membuat sebuah acara, Anda sebagai tim humas di sebuah perusahaan mungkin ya, atau di sekolah atau dimanapun organisasinya nanti, Anda harus bisa mencari siapa saja nih orang-orang yang bisa mendukung Anda agar event ini bisa berjalan dengan baik. Jadikan mereka kepanitiaannya harus solid, kemudian buatlah acara, susunan acaranya yang terukur baik secara durasinya dan juga kreativitas atau kualitas dari acaranya. Seperti itu ya. Ini kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, sekarang kita mulai itu yuk buat penilaian dari pembelajaran kita hari ini. Kita lihat apakah Anda semua sudah bisa lebih memahami materi tentang tata cara penyusunan kepanitiaan dan juga susunan acara. Baik, ada di dalam Google Form yang sudah Google Formulir yang sudah saya sampaikan di WhatsApp Group. Silahkan Anda kerjakan. Waktu pengerjaannya 5 menit saja ya, karena isi soalnya juga nggak banyak. Dia pilihan ganda, silahkan Anda buka Google Form-nya, kemudian Anda langsung kerjakan. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Sudah bisa? Sudah bisa terlihat? Ada? Baik, silahkan mulai dikerjakan. Sekarang jam 10.50 ya, Kak? Oh, 10.47 ya, 10.50. Jadi kita kerjakan sampai 10.55 ya. Setelah itu baru kita kerjakan. Silahkan dikerjakan. Punya Bumi. Buka Google Form-nya. Ada Kak Fikri? Google Form-nya ada? Oke, silahkan dikerjakan ya. Cuma ada 5 soal. Cuma mungkin soalnya harus dibaca dengan teliti ya. Baca dengan teliti karena ini tipikal soal host, jadi ada kasus di atas yang harus Anda cermati, baru nanti lihat harus memutuskan dengan jawaban yang ada di bawah yang mana. Susah nggak? Nggak susah ya. Asal mau dibaca dengan teliti. Ya, tuh Kak. Baca dulu ya. Kan panjang tuh ada ceritanya dulu. Baca ceritanya baru pilih jawaban yang paling pas yang mana. Kita nanti kalau pas di salam terakhir, ya. Sudah selesai? Bumi. Soalnya cuma 5. Soalnya cuma 5. Harusnya ya, tapi tergantung ya. Bacanya harus di situ karena biar cuma 5 ceritanya panjang-panjang. Waktunya Bumi. Bu, waktunya.
Aisyah, kita sudah selesai? Baik. Yang sudah selesai langsung diselesaikan Google Form-nya. Waktunya, Bu. Sudah ya? Ini waktunya. Baik, sudah 5 menit. Waktunya. Coba dicek. Sudah selesai ya. Nanti untuk hasilnya itu akan langsung terlihat hasilnya di saya dari Google Form ini. Baik, mohon perhatian semuanya. Kita sudah ada di akhir pertemuan kita hari ini. Jadi kalau yang sudah selesai ya, sudah selesai, silahkan HP-nya diletakkan kembali di atas meja. Baik, sebelum saya akhiri materi hari ini adalah materi selanjutnya untuk pertemuan kita besok. Setelah hari ini kita melakukan kegiatan kelompok untuk membuat susunan kepanitiaan dan susunan acara. Di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan produksi secara mandiri, dibuat masing-masing, kita lakukannya di lab. Nanti hasil yang mandiri kan kalau sekarang ngumpulin di Google Drive-nya yang kelompok. Nah, untuk selanjutnya buat masing-masing sendiri-sendiri dibuat susunan kepanitiaan dan susunan acara kegiatan, kemudian kirimkan ke dalam Google Drive. Itu ya. Baik. Jadi untuk acara hari ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini akan saya cukupkan dulu sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, untuk kita silakan kita berdoa dulu sebelum kegiatan pembelajaran selesai. Siap, berdoa mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, mudah-mudahan materi kita hari ini semua bisa memberikan manfaat untuk kita suatu saat nanti kalau kita mendapatkan tugas yaitu membuat susunan kepanitiaan dan susunan acara, kita sudah tahu bagaimana cara pembuatannya. Baik, semoga yang hadir hari ini semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan info yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kita semua, terima kasih. Ini saya sudah selesai Bapak untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya Pak. Ini mohon maaf saya nggak kelihatan di kamera ya. Saya ke situ ya, ke depan. Bumi. Ya Pak. Tes. Pak, suara saya terdengar Pak? Sudah selesai ya? Mana wajah Bu Uminya? Oh ya, sebentar di sini ya. Kelihatan nggak, Dik? Uminya di depan. Nah, jangan nongol. Baik. Ya Pak, ini Jangan bongkok, sudah biasa selesai aja Pak, dah. untuk kegiatan hari ini. Ini biasa aja duduk, berdirilah. Berdiri. Ya di sana. Ya, Bumi sudah menyelesaikan praktek pembelajaran aksi ketiga ya, dengan ya ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Oke, yang penting Abu Umi sudah menyelesaikan waktunya agak lebih sedikit, tidak jadi masalah, nanti tinggal diedit saja. Yang jelas Bu Umi sudah menyelesaikan praktek pembelajaran aksi ketiga ya. Mudah-mudahan ini lebih baik daripada yang aksi-aksi yang kemarin-kemarin yang sudah dilalui. Oke, pada prinsipnya sudah berjalan dengan lancar ya. Aksi ketiga saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Bu Umi. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mohon live ya Bu Umi ya. Silakan diedit aja Bu Umi. Nuhun Bu Umi, mangga. Baik, Bapak terima kasih banyak untuk Ya, sama-sama, arahannya juga hari ini Bapak. Enggak. Baik, terima kasih Bapak atas arahannya hari Ya, ini. mangga, Bu Sampai Umi. ketemu lagi di pertemuan PPL selanjutnya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.